warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Abika. Abika, ayo silakan pimpin doa Abika. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, amin. Semoga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar gotong royong. Apakah ada yang tidak berangkat teman-temannya? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Dania, Bu. Bintang, Dania. Kenapa Ibu? Sakit. Dania sakit. Bintang kenapa Bintang? Ketiduran, Bu. Ketiduran. Berarti tidak dibangunkan ibunya ya, Bintang. Semoga Dania lekas sembuh. Amin. Amin. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dinyanyikan bersama-sama dengan semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, semangat semuanya ya. Selanjutnya, silakan dilihat kanan kirinya, lacinya, apakah ada sampah di dalamnya? Bersih, bagus sekali. Sekarang, masukkan mainan yang ada di meja kalian dan keluarkan buku yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama, apabila ada bu guru atau pak guru yang sedang menjelaskan di depan, bagaimana sikap kita? Mendengarkan. Apabila ada guru yang bertanya, bagaimana sikap kita seharusnya? Menjawab. Apabila sedang diadakan diskusi kelompok, maka kita harus bekerja Sama. Ya, ikut bekerja sama. Yang terakhir, apabila ada temannya yang sedang berpresentasi di depan, maka kita memperhatikan, mendoakan, mendengarkan, bagus. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai karakteristik wilayah. Hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Siapa yang tadi pagi membantu ibu di rumah? Saya. Banyak sekali, bagus sekali. Coba dilihat gambar yang pertama. Ada gambar apa ini? Bersih rumah. Bersih rumah. Yang gambar sampingnya? Bersih sungai. Renang. Bersih sungai ini bukan renang. Lihat sampingnya. Bukan ya. Gambar yang terakhir aja bersih. Alas. Pernahkah kalian mengikuti kegiatan kerja bakti di tempat tinggal kalian? Kerja baktinya ngapain? Membersihkan lingkungan, selokan ya. Gorengan, Bu. Dapat es teh, Bu. Kenapa sih gotong royong menjadi hal penting bagi kehidupan kita? Biar semuanya mudah. Iya, menjadi lebih ringan. Kita akan membahas kegiatan diskusi hari ini adalah gotong royong. Bu, ini Bu Davina ramai Bu sama Davina jangan ramai ya.
Davina ya, tidak boleh ramai. Mainannya disimpan dulu Davina. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melalui pengamatan video pembelajaran dapat menjelaskan pengertian dan bentuk gotong royong di lingkungan sekitar dengan benar. Jadi nanti kalian menonton video pembelajaran. Yang kedua, melalui praktik diskusi kelompok, murid mampu membuat mind mapping praktik gotong royong di lingkungan sekitar dengan tepat. Nanti kalian akan buat mind mapping peta konsep pokok ya. Nanti kita ya. Sekarang kita simak dulu video gotong royong yang akan ada di layar. Halo teman Cece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah bekerja bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan bisa. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berapa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Dari video gotong royong yang sudah dilihat, artinya apa tadi gotong royong? Bekerja bersama. Gotong royong juga berada di dalam Pancasila. Sila keberapa kak itu? Sila ketiga. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama. Berarti kalau sukarela, bolehkah kita mengharapkan imbalan? Tidak ada imbalan. Apakah akan mau jika mendapatkan bayaran? Gotong royong, boleh atau tidak? Es teh bu. Tapi kalau nggak dikasih? Minta. Berarti tidak mendapatkan bayaran. Dapatnya gorengan, es teh. Itu juga bentuk gotong royong sesama tetangga yang lainnya. Gotong royong merupakan bagian dari budaya masyarakat sejak dulu. Di sini kita akan belajar gotong royong pada 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan rumah, kemudian ada sekolah, dan yang terakhir ada di lingkungan masyarakat. Lingkungan rumah, siapa saja anggota yang berada di rumah? Ibu. Terus ada lagi kakak. Nenek. Iya, ada yang Kucing mati. Kucing ya. Contoh praktik gotong royong di lingkungan keluarga. Yang pertama membersihkan rumah bersama seperti gambar yang ada pada slide sebelumnya. Ada yang ngepel, ada yang nyapu. Biasanya tugas kalian adalah Tidur. Bukan, kan masih gotong royong. Mendoakan biar cepat Udah selesai. bisa, yuk bekerja apa? Biasanya
biasanya bertugas memasak? Ibu. Sama ibu. Kamu masak? Iya, Bu. Ayah yang masak, Bu. Ayah yang masak. Keasinan tapi. Yang ketiga ada merawat anggota keluarga yang sakit. Contoh praktik gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama ada kerja bakti membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, kebersihan di lingkungan sekolah adalah tanggung jawab siapa? Semua warga sekolah. Yang kedua, saling membantu dalam pembelajaran, bukan membantu dalam mengerjakan ujian, tapi dalam pembelajaran. Tidak boleh saling mencontek ya. Iya, Bu. Yang ketiga, menggalang dana untuk teman yang membutuhkan. Siapa yang di sini bawa uang kas? Saya. Javina. Biasanya uang kas juga boleh digunakan untuk menjenguk teman yang Sakit. atau terkena musibah. Iya, bencana boleh. Tapi kemarin dipakai buat makan boleh deh. Kalau kesepakatan bersama boleh dipakai untuk makan-makan. Contoh praktik gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membersihkan selokan dan jalan bersama warga. Yang kedua, membangun rumah ibadah atau fasilitas umum. Rumah ibadah apa yang ada di dekat kalian? Masjid, gereja. Wihara, Bu. Iya, ikut bangun jalan juga Ada wihara, Bu. Wihara. Kelenteng itu dekat Sampong Membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Contohnya rumahnya tertimpa pohon atau terkena longsor. Itu Karang taruna kan iya, Karang Taruna. Kakakmu ya yang pakai. Kakakmu gak pernah Karang Taruna. Manfaat gotong royong adalah yang pertama untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan. Dan yang ketiga, ada mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ada lagi manfaat yang lain? Pekerjaan menjadi menumbuhkan rasa kasih sayang. betul, menumbuhkan rasa kasih sayang dengan keluarga, dengan teman, dan dengan tetangga kita lemah. Waktunya kuis. Siapa yang berani maju ke depan? Dua anak nanti akan dapat stiker. Yang siapa yang berani? Maju. Sinta. Cynthia. Silakan di. Cucu mana? Sendiri. Sinta. Bukan ya, maaf. Sendiri ya. Apa yang jawabannya apa, Bu? Jawabannya apa? Coba dibaca. Apa yang harus kita lakukan saat melihat Menyuruh orang lain membantu. Pergi ke tempat lain yang berbeda sendiri. Anggrek, Bu. Mau tidur di mereka dulu, Boleh dibaca. biasa sih orang. Terima kasih yang sudah maju dan sudah paham. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja kelompok. Sudah berkelompok semuanya? Sudah ya. Tulis ya nama kelompoknya.
perkenalkan diri. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 3 ada Saya Tasya. saya Alia sama ada Ayu. Iya, temannya menunggu. Iya, Kak Mama cuma di sini kita ada apa saja? Ada gotong royong, contoh gotong royong di lingkungan sekitarku. Ya, ambil di lingkungan sekitar ya. Nah, Ini contohnya ada kerja bakti Bu. Kemudian membantu membangun jalan, kemudian membersihkan sungai, kemudian membantu orang hajatan di masyarakat Bu. Ya, kesimpulannya semuanya kerja bakti dilakukan di lingkungan sekitar untuk membantu sesama dan meringankan pekerjaan Bu. Tuh, bagaimana dari kelompok lain ada? Kita kasih tepuk wow, yuk untuk kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Ayo Bu, stiker. Oh iya, lupa kelompok 3. Ini stikernya. Oh, 3 ya, Bu? Oh, 3 Iya. kelompok 3 ya. Iya, kelompoknya. makasih, Bu. Oke. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar tentang gotong royong. Gotong royong apa tadi? Artinya bekerja bersama. Praktiknya ada di mana saja? Di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Tujuan gotong royong untuk pekerjaan, meringankan pekerjaan, membuat lingkungan menjadi rukun. Betul. Selanjutnya Ibu akan kasih lembar evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. baik, Bu. Dikumpulkan LKPD-nya nanti ya, dikumpulkan nanti. Waktunya 5 menit, silakan dikerjakan Iya, Bu, sendiri. siap. Siap. Oke, Bu. Hmm. Bukan sulit, Bu. Bu, nggak bisa nomor 3, nggak paham. Ya, diisi sepahamnya. Ya, ayo dikumpulkan ya. Udah, Bu. Dikumpulkan. Terima kasih. Jadi nanti lembar evaluasi ini akan warna koreksi dan beri nilai. Jika nilainya masih di bawah KKTM, maka kalian akan mengerjakan remedial. Jika nilainya sudah melebihi KKTM, maka kalian akan mengerjakan pengayaan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Bagaimana untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Sedih. Kenapa sedih? Gak maju. Oke, di lain kesempatan bisa maju ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah dimulai. Sudah selesai. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya dari teman-teman yang sudah memberikan masukan atau refleksi yang sudah sangat luar biasa begitu ya. Ini dari Pak Fatur, dari apa yang ditampilkan oleh Saudara Ana Arfiani, ini menunjukkan bahwa penguasaan ataupun pengalaman praktek saudara ini mengalami kemajuan yang luar biasa ya. Ini sudah sangat bagus dari semua aspek ya. Ini secara keseluruhan dulu ya Mbak Ana ya. Nah kalau kemarin apa tadi ya Mbak Devi ya, saya sudah mengirimkan beberapa contoh refleksi untuk mikro teaching. Tadi ya, ya ini mulai dari keterampilan membuka dan menutup tadi sudah sangat bagus ya, termasuk sudah ada kesepakatan kelas di awal itu juga
itu hal yang sangat penting. Kemudian mengaitkan materi dengan materi sebelumnya tadi sudah ya? Ya sudah. Nah ini juga penting. Kemudian tadi contoh-contoh yang disampaikan juga ini contoh-contoh yang real atau yang nyata dalam kehidupan anak kesehari-hari. Tapi tadi saya sepakat dengan yang terakhir tadi sebenarnya artinya selain contoh yang di rumah, mungkin yang di sekolah juga, saya kira itu juga penting ya. Seperti gotong royong dalam hal membersihkan atau mungkin yang perpus itu ya dan sebagainya lah. Itu ya Mbak Ana. Kemudian kalau kemampuan menjelaskan tadi sudah sangat bagus ya. Nah cuma kalau dari Mbak Ana sendiri tadi materinya itu untuk level kelas 5 gimana? Apa yang masih kurang? Ya karena hanya 2 ya tadi tujuannya ya. Tadi menjelaskan sama membuat ya. Jadi membuat itu C6 ya. Ya jadi sudah ada ini tadi bentuknya Pak project bisnis di modelnya model pembelajaran. Oh problem ya. Oh ya ada problem juga ya. Oke, C6-nya sudah. Nah kalau bisa itu saudara, tujuan pembelajaran yang bagus itu hierarkis ya. Ya hierarkis itu maksudnya gini, dari yang load, mod, ada host. Nah maka tadi yang dikatakan kompleks itu kan sebetulnya itu ya. Nah memang tadi kalau perwakilan yang load sudah ada, itu menjelaskan kan. Kemudian lompat ke C6 kan. Nah kalau secara hierarkis pencapaian tujuan itu kurang hierarkis ya, karena tadi load, mod, hot ya. Nah kemudian tadi betul saya kira contoh-contoh gotong royong itu yang perlu dieksplorasi lebih banyak maksudnya ya. Contoh-contoh yang keseharian yang dilakukan di di kampung, di sekolah atau apa, saya kira itu yang perlu disampaikan contoh-contoh realnya ya Mbak. Tapi secara keseluruhan tadi sudah bagus untuk penjelasannya. Itu kemudian kemampuan bertanyanya juga tadi saya kira sudah bagus ya. Kemudian sudah menumbuhkan ya growth mindset gitu ya. Nah, jadi tidak menghakimi kesalahan. Nah, itu juga bagus. Tadi saya sepakat itu informasi dari ya, jangan rame, jangan nakal, tapi kemudian dibalik dengan menggunakan kalimat positif, biar ya maksudnya itu biar mendatangkan aura-aura yang positif. Dan aura kasih ya, kan kalau dasarnya positif itu kan ya apa ya, tentu efeknya juga kan positif kan itu. Ayo dicoba gitu ya. Oke, lalu untuk membimbing diskusi tadi saya kira sudah. Kemudian untuk penguatan juga saya kira juga tadi sudah. Nah, cuma tadi kesimpulannya itu kesimpulan dulu baru LKM ya tadi ya. Biasanya gimana kalau kesimpulan itu? Di akhir ya. Nah, biasanya kalau kesimpulan itu biasanya setelah proses murid melaksanakan kegiatan-kegiatan yang yang ada pada lembar kerja murid. Nah itu baru kemudian nanti secara bersama-sama biasanya guru itu kemudian menyimpulkan bersama-sama. Nah tentu memang tadi mengacu pada tujuannya ya, sambil mereka juga ditanya misalnya, apa ini dengan gotong royong? Tadi bisa saja gotong apa tadi gitu ya, lalu royong apa? Nah misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian tadi contoh yang kedua apa? Biasanya itu kemudian bersama-sama. Nah baru kemudian di akhir itu ya tetap ada refleksi plus motivasi ya yang dilakukan guru.
Seperti itu ya Mbak Ana ya. Oke, tapi secara keseluruhan sekali lagi ini sudah sangat bagus ya. Sukses ya untuk Mbak Ana, Apriani, dan tentu untuk kita semua begitu. Amin. Minggu depan siapa ini Bandi? Terakhir ya? Iya. Oke, gongnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Ardianti, perwakilan dari SDN Gajah Mungkur 01. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi untuk Ana atas mikrotik yang sudah dilakukan. Menurut saya kegiatannya sudah teruntut baik pada pendahuluan, kemudian inti dan juga penutup. Pembawaannya juga dengan tenang, suaranya lantang dan komunikatif. Nah, mungkin untuk masukan saja, ini kan tadi di kelas 5 juga ya. Nah, mungkin materinya bisa dibuat lebih kompleks lagi. Nanti cuma membedakan ini gotong royong di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Untuk saya itu untuk apa ya, sangat sederhana untuk diterapkan di kelas 5. Dan mungkin untuk LKM atau lembaga kerja muridnya itu bisa didesain studi kasus. Misalnya ada sebuah kasus nih, nanti murid itu dapat mengidentifikasi ini kerjasama atau gotong royong di lingkungan mana. Terus dari gotong royong tersebut manfaat yang didapat itu apa? Nah, gitu. Jadi murid dapat membangun pemahamannya sendiri melalui lembaga kerja tersebut. Ini untuk sekian. Baik, di sini saya dari perwakilan Tekskul izin melakukan revisi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Tadi pembelajaran yang sudah dilakukan sudah sangat baik ya. Kemampuan manajemen kelas sudah cukup baik. Mungkin masukannya tadi benar. Kegiatannya mungkin lebih dikomplekskan lagi. Kemudian untuk video pembelajarannya mungkin lebih ke arah ke pematik saja. Jadi penjelasannya biar guru yang menjelaskan. Mungkin itu. Sekian dari Lektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Yolanda Mersia, perwakilan dari SD Serondol Pulau 2, ingin memberikan apresiasi kepada Mbak Ana ya. Yang pertama tadi seperti yang sudah dibilang oleh teman-teman, suaranya sangat lantang, bahasanya komunikatif, kemudian penyampaian atau mengajarnya sangat pede sekali. Kemudian untuk pengondisian kelas, ketika tadi ada yang ramai juga sudah baik. Hanya saja mungkin ini saran dari kepala sekolah saya di Serondol bisa diterapkan ke teman-teman semua untuk mengingatkan anak atau memberi teguran itu sebaiknya tidak menggunakan kalimat negatif seperti jangan ramai, tidak boleh nakal, itu sebaiknya dibilangkan. Bisa diganti dengan ayo duduk dengan teman, ayo duduk yang rapi, seperti itu. Ya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari PPL SD Negeri Ungaran 2, ingin mengapresiasi penampilan dari Mbak Ana untuk karakter kreatifnya sudah sangat bagus, penampilannya oke, kemudian suaranya juga sudah lantang, jadi anak-anak juga bisa mendengar tidak ngantuk. Namun ada masukan dari kami, yaitu yang pertama, tadi saat video pembelajaran diputar, itu saat menjelaskan mungkin dijeda terlebih dahulu ya Mbak. Jadi kan pasti kalau misalkan kelas tinggi itu kadang ada yang tidak memperhatikan. Nah itu mungkin Mbak Ana pada saat pemutaran video lebih baiknya dijeda dulu, baru disilakan menjelaskan, lalu diputar lagi menjelaskan gitu. Yang kedua yaitu untuk tadi kan Mbak Ana sudah mengatakan siapa yang dipakai membantu ibu, membantu orang tua di rumah, itu
praktis kehidupan nyata. Namun menurut kelompok kami akan lebih tepatnya, lebih baiknya lagi kalau yang dialami langsung di sekolah. Contohnya apa? Contohnya kalian kan setiap hari melaksanakan piket, nah itu bisa disinggung ke gotong royongnya. Berikutnya yaitu penjelasan materinya betul yang tadi disampaikan oleh Gajah Mungkur itu lebih kompleks lagi ya Mbak, karena ini kan sudah masuk di kelas tinggi, kelas 5, jadi menurut kelompok kami tadi itu masih levelnya sederhana. Ya, terima kasih.